Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar studi Mushaf Al-Quran Nusantara oleh Fahrul Razi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan siapa itu Fahrul Razi. Jadi simak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang biografi dari Fahrul Razi ini. Nah, beliau ini bernama lengkap Fahrul Razi yang lahir di Jombang pada tanggal 13 Mei 1977. Beliau merupakan sarjana S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2002 dan sarjana S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006. Selanjutnya tentang sejarah Al-Quran yang dikemukakan oleh beliau. Nah, beliau menuturkan bahwa sejarah Al-Quran yang terjadi pada masa Nabi Muhammad itu terjadi dalam bentuk hafalan dan tulisan yang masih terpisah-pisah. Lalu pada masa Abu Bakar di tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, pengumpulan yang pertama itu terjadi. Pengumpulan yang pertama ini biasa kita sebut sebagai Tadwinul Awal. Lalu yang kedua, setelahnya pengumpulan yang kedua terjadi pada masa Utsman bin Affan pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Lalu selanjutnya Utsman bin Affan membuat 5 salinan mushaf yang didistribusikan ke Basrah, Kufah, Syam, Makkah dan mushaf Al-Imam. Lalu pada tahun 62 Hijriah pengumpulan Al-Quran dipegang oleh Abu Aswad Ad-Duali. Nah, pada masa ini Al-Quran itu diberikan titik i'rab atas permintaan Gubernur Basrah yaitu Ziyad bin Ziyad pada tahun 45 hingga 53 Hijriah atau 666 sampai 673 Masehi. Lalu setelahnya pemberian tanda titik untuk membedakan huruf-huruf yang sama karakternya oleh Nasr bin Asim yang wafat pada tahun 89 Hijriah dan Yahya bin Ya'mur yang wafat pada tahun 90 Hijriah. Nah, pemberian tanda titik ini dibuat berdasarkan permintaan dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Beliau ini adalah salah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Lalu setelahnya yaitu penyempurnaan tanda harokat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi perkembangan tulisan Al-Quran. Ilustrasi perkembangan tulisan Al-Quran ini pada wilayah Rasulullah Utsmani, Al-Quran ini ditulis tanpa menggunakan titik i'rab, tanda baca ataupun yang lainnya. Jadi langsung ditulis begitu saja. Nah, lalu pada masa Abu Aswad Ad-Duali yang wafat tahun 62 Hijriah atau 682 Masehi, pada masa ini ditambahkan titik tanda i'rab atau biasa kita sebut naktul i'rab. Lalu selanjutnya pada masa Yahya bin Ya'mur yang wafat tahun 90 Hijriah dan Nasr bin Asim yang wafat tahun 90 Hijriah, mereka menambahkan titik huruf atau biasa kita sebut naktul i'jam. Jadi itu titiknya sudah mulai bertambah. Lalu selanjutnya pada masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi, beliau ini menyempurnakan harokat menjadi yang seperti kita kenal pada saat ini. Nah, penulisan Al-Quran ini masih lazim menggunakan hot kufi. Nah, lalu setelah masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, penulisan Al-Quran ini mulai terus berkembang dan mengalami penyempurnaan. Dan akhirnya hot naskhi yang paling banyak digunakan dengan pemberian tanda baca dan harokat yang beragam. Jadi udah mulai seperti yang kita baca pada biasanya itu, jadi sudah mulai banyak harokatnya, udah ada titik-titiknya, jadi udah mulai mudah dibacanya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Rasul Utsmani dalam penulisan Al-Quran. Nah, pada masalah ini terdapat banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, yang pertama saya sebutkan
Al-Quran ini wajib ditulis dengan Rosem Utsmani karena Rosem Utsmani adalah sunnah muttabaah dari para sahabat, akan tetapi bukan tauqifi dari Nabi. Nah, alasan ini disandarkan pada Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Lalu yang kedua, Al-Quran ini boleh ditulis dengan Rosem Qiyasi yang berkembang. Namun bagi kalangan tertentu diharuskan masih tetap melestarikan pola penulisan Al-Quran dengan Rosem Utsmani. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran tidak wajib ditulis dengan Rosem Utsmani karena Rosem adalah ijtihadi, produk yang muncul dari hasil kebudayaan. Nah, alasan ini disampaikan oleh Abu Bakar Al-Baqillani. Lalu selanjutnya yaitu Al-Quran wajib ditulis dengan Rosem Utsmani karena Rosem Utsmani adalah tauqifi, yaitu given dari Nabi. Nah, alasan ini dikemukakan oleh Ibnu Mubarak yang wafat pada tahun 1090 Hijriah atau 1155 Masehi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh mushaf Al-Quran cetak dengan Rosem Utsmani. Yang pertama, saya akan tampilkan di samping. Ini terdapat mushaf Bombay dengan riwayat Hafiz dari Imam Hasyim. Nah, mushaf ini dicetak oleh percetakan Mujamma' Madinah. Lalu yang kedua ada mushaf standar Indonesia dengan riwayat Hafiz dari Imam Hasyim. Nah, Al-Quran ini dicetak oleh Kementerian Agama. Nah, yang ketiga ada mushaf Iran dengan riwayat Hafiz dari Imam Hasyim, dicetak oleh Markas Tib wa Nashr Quran Karim Iran. Lalu yang keempat ada mushaf Madinah dengan riwayat Ad-Duri dari Imam Abu Amr. Nah, mushaf ini dicetak oleh percetakan Mujamma' Madinah. Yang kelima ada mushaf Madinah juga dengan riwayat Qolun dari Imam Nafi. Nah, Al-Quran ini dicetak oleh percetakan Mujamma' Madinah, sama ya sama yang tadi. Terus ada mushaf Jamahiriyah Libya. Al-Quran ini ditulis menggunakan riwayat Qolun dari Imam Nafi yang dicetak oleh Jamiyah Ad-Da'wah Al-Islamiyah Al-Alamiyah Libya. Lalu selanjutnya ada mushaf Madinah dengan riwayat Warsy dari Imam Nafi. Nah, Al-Quran ini dicetak oleh percetakan Mujamma' Madinah. Lalu saya akan mengemukakan tentang tabel tentang jumlah ayat Al-Quran. Nah, pada rawi Imam Nafi dari riwayat Abu Ja'far bin Yazid Al-Qaqqa. Nah, beliau mengemukakan bahwa Al-Quran ini terdapat 6.217 ayat. Lalu dengan rawi Nafi dari riwayat Ismail bin Ja'far, beliau mengemukakan bahwa Al-Quran ini terdapat 6.214 ayat. Lalu di Imam Abdullah bin Katsir Al-Makki dari Mujahid bin Jubair, beliau mengemukakan bahwa Al-Quran ini terdapat 6.219 ayat. Lalu pada Imam Abu Ayyub bin Tamim Al-Qari dari Abdullah bin Amir Al-Yahsibi, beliau mengemukakan bahwa Al-Quran ini terdapat 6.225 ayat. Lalu selanjutnya dari Imam Hamzah bin Hubaib bin Ziyad dari Ibnu Abu Layla dari Abu Abdurrahman bin Habib As-Sulami, beliau mengemukakan bahwa Al-Quran ini terdapat 6.236 ayat. Lalu dari Imam Asim Al-Jahdari dan Atha bin Yasar, beliau mengemukakan bahwa Al-Quran ini terdapat 6.205 ayat. Lalu yang terakhir dari Imam Khalid Al-Ma'dan, beliau mengemukakan bahwa Al-Quran ini terdapat 6.232 ayat. Setelah penjelasan tentang jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran tadi, lalu bagaimana dengan pendapat yang mengemukakan bahwa Al-Quran itu terdapat 6.666 ayat? Nah, hal ini disandarkan kepada pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Nah, beliau ini menyebutkan bahwa Al-Quran itu memang di dalamnya terdapat 6.666 ayat. Lalu ada juga pendapat
dari Wahbah Az-Zuhali dalam kitabnya At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Nah, dalam kitabnya ini beliau juga menyebutkan bahwa menurut hitungan ayat-ayat dalam Al-Quran itu memang berjumlah 6.666 ayat. Hal ini didasarkan pada kalkulasi pertimbangan isi keseluruhan dalam ayat Al-Quran. Nah, dalam pandangan ini, ayat-ayat Al-Quran dapat diklasifikasi dan dijumlahkan sebagai berikut, yaitu ayat-ayat yang berisi tentang perintah itu berjumlah 1000 ayat, lalu ayat-ayat yang berisi tentang larangan berjumlah 1000, dan ayat-ayat yang berisi tentang janji juga berjumlah 1000 ayat, lalu 1000 ayat lagi ayat-ayat yang berisi tentang ancaman, dan 1000 ayat lagi ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah dan informasi, lalu 1000 ayat lagi tentang pelajaran dan perumpamaan, lalu terdapat 500 ayat tentang halal dan haram, lalu 100 ayat tentang doa, dan 66 ayat tentang nasih dan mansuh. Cukup sampai di sini. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.